Kalian bingung nyari tempat latihan olahraga badminton di kota Jambi? Nah, di video kali ini tuh saya bakal nge-spill salah satu tempat latihan di kota Jambi. Dan gimana seterusnya? Stay tune terus guys. Dadah. Nah, sebelum saya lanjut teman-teman, sebelumnya saya meminta maaf karena setup saya mungkin kurang siap dan suara saya juga mungkin kurang jelas di kalian karena saya menggunakan mikrofon HP dan ditambah saya tanya-tanya itu nanti pas mereka pas latihan teman-teman. Jadi mohon maaf banget kalau misal suaranya kurang jelas. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Dadah. Nah teman-teman, seperti yang kalian tahu, olahraga badminton itu adalah olahraga yang populer di Indonesia. Nah, sekarang saya sudah bersama coach Kak Rido Firman Yuda. Nah, di sini kita tuh mau tanya-tanya teman-teman. Sebagai coach itu pasti banyak ya pengalamannya dan pelatihannya. Nah, di sini kita akan tanya-tanya sama Kak Rido. Nah, apa yang menginspirasi Kak Rido nih sebagai untuk menjadi pelatih badminton? Apa sih inspirasinya? Inspirasi saya buat jadi pelatih ya. Ya. Yang jelas pertama saya mantan atlet. Saya mantan atlet. Dulu saya atlet Jambi juga. Dan inspirasi saya yang jelas pengen memajukan bulu tangkis di Jambi. Itu salah satu. Sudah pasti ya, Kak ya. Pasti. Terus saya memang jiwa saya ada di bulu tangkis. Dari kecil saya di bulu tangkis. Karena saya mantan atlet, saya pengen menciptakan atlet juga. Nah, jadi inspirasi saya pengen menciptakan atlet Jambi yang bisa berkaca di nasional maupun di internasional. Kak Rido ini kan sudah lama nih dalam di olahraga badminton kan. Nah, terus sudah berapa lama sih Kak melatih olahraga badminton? Buat untuk melatih ya, saya dari awal mulai saya melatih itu di 2014. Wih, cukup lama ya teman-teman. Lama. Saya belajar melatih itu bukan di Jambi. Jadi saya menganglang buana dulu. Oh, gitu ya. Buat belajar aja ini, buat belajar Ya, itu ya, saya ya. bukan di Jambi. Jadi saya belajar itu pertama sekali saya ke Bandung dulu. Ya. Itu saya datang ke Bandung itu bukan untuk latihan, tapi saya pengen belajar melatih. Cari sharing, cari teman di sana. Dan setelah saya di Bandung, saya pergilah ke Jakarta. Ke Jakarta, kebetulan mantan pelatih saya pelatih Jaya Raya Jakarta. Nah, disuruhlah saya ambil lisensi. Oh, lisensi. Lisensi. Jadi pertama sekali saya buat ambil lisensi itu di 2014 di Banten, di Serang, Banten. Saya ambil. Setelah ambil lisensi, saya baru ikut dia ngelatih di Jaya Raya Medland. Oh, di Jaya Raya itu di Jakarta. Jakarta ya. Jaya Raya Medland itu Jakarta. Saya disuruh jadi asisten waktu itu. Oh, asisten. Saya belum digaji itu. Itu saya cuma untuk belajar aja. Jadi 1 bulan 2 bulan saya belum digaji. Saya belajar buat ngikutin dia gimana sih cara melatih yang benar. Oh. Walaupun saya udah ambil lisensi, tapi saya tetap belajar sama di praktek. Kalau lisensi kan biasanya kan kebanyakan teori. Kalau saya ikut langsung terjun ke lapangan, saya belajar prakteknya gitu. Jadi dari 2014 saya belajar, saya pulang ke Jambi itu di 2016. Baru saya ikut, itu belum buka klub, saya masih ikut orang. Oh, masih ikut orang lah ya. Ya, saya diajak melatih di Tunas Jaya Kasuri Kena, terus saya diajak melatih di Sungai Penuh Kena. Dan di 2020 akhir baru saya buka klub di sini. Dan saya namakan klub saya PM Jaya Mandiri di 2020. Dan ini nama klubnya Ya. PM Jaya Mandiri. Dan buat kalian yang mau tanya ini tuh di mana? Ini tuh di Puri Mayang ya Kak ya? Ya, di samping Puri Mayang, Samping. depan Pasar Mama. Nah, gitu teman-teman. Nah, terus nih Kak ya. Bagaimana sih Kak mengembangkan keterampilan para atlet ini, gimana sih Kak menurut kalau pendapatnya Kakak? Simpel sih.
sebenarnya untuk mengimbangi olahraga. Apapun olahraganya bukan bulu tangkis saja ya. Tapi yang pertama bulu tangkis, karena saya itu fokus saya di bulu tangkis. Itu pertama sekali harus continue. Ya. Setelah kita dasar yang dapat, dasar latihan udah dapat, cara latihan udah dapat, kita harus continue. Apalagi bulu tangkis ini olahraga yang harus continue. Nggak bisa dikasih jeda. Jadi harus continue setiap hari, terus. Nggak bisa hanya seminggu sekali, seminggu 2 kali, itu nggak bisa. Iya. Kadang-kadang latihan di MGM Mandiri ini rata-rata latihannya seminggu sekali. Minggu 7 kali itu teman. Setiap hari. Hampir setiap hari. Jadi memang latihan bulu tangkis ini nggak bisa yang namanya seminggu. Jangan malas-malasan lah, yang pasti setelah kita dapat dasar latihannya, udah kalau kita mau fokus. Jadi kalau nggak mau fokus, mending nggak usah latihan. Iya. Terus nih Kak, tadi kan Kakak menyebutkan lisensi kan, itu berarti termasuk modal awal ya? Modal awal saya. Oh, terus nih Kak, pasti dalam badminton itu aspek apa aja sih yang penting buat ngelatih para atlet ini? Yang pasti pertama sekali gedung. Pastinya gedung ya teman-teman. Gedung, hall, kalau di Jambi itu hall, namanya hall badminton itu udah pasti. Ya, udah pasti. Kita hall harus sewa. Saya belum punya hall sendiri, jadi saya sewa hall di Putri Mayang ini. Terus anak-anak juga harus memiliki kayak sepatu badminton, raket, dan tas lain-lain. Itu aspek yang penting nggak? Yang penting itu pertama sekali yang pastinya hall. Kalau nggak ada hall badminton nggak bisa latihan kita. Iya, apalagi sepatunya yang harus karet. Benar-benar yang memang sepatu badminton. Iya. Kalau kita sepatunya sepatu kayak running atau sepatu seperti sneaker dan lain-lain, itu nggak bisa. Iya, takutnya pas. Rentan cederanya lebih tinggi pasti. Oh iya, pasti ya teman-teman itu. Nah, terus kalau di sini kan MGM Mandiri ini Kakak ngelatih sendiri atau ada yang lainnya, pelatih lain? Kebetulan saya kepala pelatih di sini dan owner. Oh, kepala Pelatih dan kebetulan memang saya pemilik klub. Di sini ada struktur organisasinya. Kepala pelatihnya saya, terus ada manajemennya, ada pengurus manajemen klub, dan ada asisten saya 2 orang. Ada asistennya teman-teman ya. Jadi nggak sendiri ya, Ya, Kakak? karena kita pakai lapangan 4. Jadi setiap latihan itu lapangan 4 semua kita pakai. Kalau saya sendirian nggak sanggup saya. Nggak kepegang. Terus nih Kak, bagaimana merancang program latihan nih yang yang efektif lah buat para atlet nih? Kalau untuk program latihan, yang jelas saya bikin program latihan itu memang per minggu dan per bulan, dan ada yang per tahun. Jadi ada program latihan jangka pendek dan ada program latihan jangka panjang. Oh gitu. Ya. Temen-temen, ada jangka pendek, ada jangka panjang teman-teman. Dan jangka pendeknya itu biasanya buat latihan buat mengikuti pertandingan. Oh ya, kayak seperti Komnas atau Ya, itu kayak? ya, misalnya ada tuh jangka pendek, dan jangka panjang. Kita yang pasti latihan di sini banyak rata-rata anak-anak yang baru bisa latihan. Kita bikin program dasar dulu, cara pegang raket, cara melangkah, cara mukul. Itu jangka panjang yang pasti. Ketika dia udah bisa mukul, dia bisa melangkah, bisa pegang raket, dia lanjut lagi latihannya yang lebih intens lagi, lebih banyak fisik lagi, lebih banyak gerak lagi, tidak pasti itu. Jadi enggak program yang ada yang pendek dan panjang. Itu panjangnya buat yang dasar-dasar, yang menuju buat prestasi. Kalau yang jangka pendek itu biasanya saya persiapkan untuk mempersiapkan pertandingan. Lomba. Berarti bisa ya dalam jangka pendek juga sini? Kalau jangka pendek, kalau buat dasar sih jangan sih. Oh iya sih teman-teman, masih jangka panjang ya kalau mau Jangka dari panjang. dasar ya. Iya, kalau dari dasar kita mau ikut dasar, ibarat dasar kita mau ikut turnamen nih. Tapi kita mau cepet jangka pendek pakainya. Ya berarti seberapa dapatnya aja itu. Iya. Jadi nggak bisa, kita yang jelas kalau bulu tangkis itu pasti jangka panjang. Kebanyakan pasti jangka panjang. Yang buat pertandingan itu yang anak-anak udah prestasi. Misalnya yang rombongan yang udah. Di sini kan ada berapa kelas? Jadi di sini ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oh, ada kelasnya Kak ya di sini? Iya, di sini ada kelas 1 itu dasar. Hah? Anak-anak yang udah baru masuk.
yang baru dasar banget nih, dia baru datang buat mau latihan. Ketika selesai dasar, dia udah bisa pegang raket, pegang buat ngelangkah, buat mukul, udah bisa semuanya. Dia naik lagi ke kelas 2 menengah. Iya, ada kelas menengah teman-teman. Menengah 2. Dan setelah dia udah mulai bagus, udah bisa kita ikut ke turnamen, dia naik ke kelas 3. Itu kelas prestasi namanya. Prestasi itu dari Kelas dasar, prestasi. menengah, prestasi teman-teman. Iya benar. Nah, ngomong-ngomong di badminton ini kan perlu dalam hall kan ya. Nah, kalau untuk sewa hall ini pengeluarannya sih berapa sih? Kalau untuk per bulan atau per hari atau minggu? Kalau kita di sini Per bulan teman. jadi kita per bulan di sini pakai 4 lapangan ya. 4 lapangan Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, untuk pengeluaran bayar tolnya nih, karena saya belum punya tol, jadi saya sewa dulu. Perkiraan setiap bulan saya menghabiskan uang sampai 4 juta. 4 juta loh teman-teman. Bayangkan loh. Bayang tol aja ya. Belum koknya lagi. Nah, belum koknya lagi itu pasti penting ya teman-teman. Karena itu basicnya kan. Harus Iya. ada kok. Kalau nggak ada kok nggak bisa Nggak bisa main. latihan. Karena basicnya itu harus ada ball dan ada kok, raket. Iya. Kalau nggak ada 3 itu nggak bisa main. Ya, terus sebagai pelatih nih kak ya, apa anggapan anda sebagai kesuksesan itu dalam melatih? Maksudnya apa yang anda anggap sebagai kesuksesan dalam melatih? Ada beberapa macam itu. Ada yang pertama itu yang pasti bikin anak yang dari nol bisa main itu udah suatu kebanggaan. Habis itu ketika anak didik kita yang kita latih selama ini menjadi sang juara, itu kita punya kepuasan tersendiri, kebanggaan tersendiri karena kita yang sudah pegang dari kecil sampai dia bisa juara, itu sangat bangga buat pelatih. Jadi memang kalau udah juara itu bangganya luar biasa. Pasti. Ya. Jadi itu memang benar-benar kayak bisa merinding lah. Karena kita memang dari basic, dari dasar sampai dia prestasi itu memang bukan sebentar, lama. Dan kita pun juga merasa bangga kak ya. Iya, kita bangga sekali kalau lihat anak-anak didik kita udah bisa bagus. Udah juara. Gitu teman-teman. Nah, ini kak, kakak kan sebagai pelatih nih, bagaimana anda melihat nih perkembangan olahraga badminton maupun itu nasional ataupun internasional? Bagaimana kak? Bulu tangkis di olahraga bulu tangkis di nasional yang pastinya sekarang sudah sangat-sangat berkembang. Yang dulu cuma ada di Pulau Jawa, yang berpatokannya ya Pulau Jawa. Sekarang karena sudah sangat berkembang bulu tangkis, jadi setiap daerah itu sudah punya andalan masing-masing. Punya klub bagus, latihan yang bagus, atlet yang bagus. Berarti dengan banyaknya klub di Indonesia dan banyaknya atlet di Indonesia, berarti perkembangan bulu tangkis Indonesia semakin maju, semakin besar. Dan sudah badminton ini sudah lebih dominan ke Asia kak ya? Sekarang udah dominannya Asia, Iya, dan tapi sekarang udah nggak bisa lagi dikatakan Asia karena Eropa udah bagus-bagus semua. ya itu Perkembangan di Eropa udah sangat bagus. perkembangannya pesat ya. Besar. Nah, keluh kesah nih kak sebagai pelatih dalam melatih para atlet ini, apa sih keluh kesahnya? Kalau ke saya pertama pasti capek. Pasti itu teman-teman. Kalau ke saya pasti capek pikiran, capek fisik segala macam. Apalagi ketika anak-anak didik kita ketika kita ngelatih dia main-main. Nah, jadi pastinya tapi kalau anak-anak didik kita mau kita latih dia semangat, pelatih pasti lebih semangat. Tapi yang jelas kalau saya cuma satu, ketika anak-anak didik kita nggak semangat latihan, itu aja. Itu sih semuanya ya. Nah, pesan dan saran nih kak buat untuk mereka yang ingin latihan nih tapi masih bingung mau latihannya di mana dan di mana gitu. Nah, kalau buat anak-anak yang terutama yang SD
SMP ya kalau mau latihan ke PM Jaya Mandiri aja. Itu dia, PM Jaya Mandiri teman-teman. Nah, terus pesan dan saran nih Kak untuk mereka yang mau baru memulai. Baru memulai jangan sia-siain. Jangan sia-siain ketika kita mau mulai, kita harus benar-benar serius. Jangan sekedar datang besok kita udah mundur, karena bulu tangkis bukan olahraga yang gampang. Itu tuh. Bukan olahraga yang hari ini latihan besok mau hebat, enggak. Jadi bulu tangkis itu olahraganya yang harus continue. Dan prosesnya bukan sebentar, lama. Jadi anak-anak yang latihan ke sini, latihan PM Jaya Mandiri ini harus punya semangat yang tinggi. Nah, terima kasih untuk Pak Rido sudah kita tanya-tanya ini tentang pelatihan badminton. Ya. Nah, itu tadi wawancara dengan Kak Rido, dan mungkin sekian dulu dari saya. Saya Izan Ansel Roza, pamit undur diri. Assalamualaikum. Dadah.